Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Afrizal SPD MPD, dosen aktif di program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Gunung Leuser Aceh. Tujuan saya video ini adalah untuk membuat pernyataan diri dosen, salah satu syarat untuk sertifikasi. Saya dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Jasmani. Identitas mata kuliah berada di semester genap. Status mata kuliah wajib, jumlah pertemuan 16 tatap muka. Bobot SKS 3, teori 2 SKS, praktek 1 SKS. Dosen pengampu saya sendiri Afrizal SPD MPD. Adapun deskripsi mata kuliah, Manajemen Pendidikan Jasmani merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa program studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dalam menempuh gelar sarjana pendidikan. Mahasiswa diharapkan memahami dan menguasai pengetahuan tentang konsep serta asas-asas dalam bidang ilmu manajemen pendidikan jasmani dan olahraga, serta diharapkan pula mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip olahraga di sekolah maupun di masyarakat, serta mahasiswa dapat memiliki pemahaman dan keterampilan mengolah manajemen pendidikan jasmani yang efektif dan efisien. Selanjutnya, capaian mata kuliah CPMK. CPMK 1 mengenal, mendefinisikan, mendeskripsikan, dan mengimplementasikan ilmu manajemen dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga. CPMK 2 mampu menjelaskan konsep-konsep dasar dan prinsip manajemen pendidikan jasmani dan olahraga, manajemen pendidikan dan pengajaran. CPMK 3 mampu berkomunikasi, memiliki rasa tanggung jawab, bekerja keras, jujur, disiplin, bekerja sama dalam kelompok, dan memiliki keterampilan yang berkaitan dengan aplikasi materi perkuliahan. Selanjutnya, kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran. Pencapaian mata kuliah sub CPMK 1, mahasiswa mampu memahami tujuan dan ruang lingkup perkuliahan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami tujuan dan ruang lingkup bentuk dan tingkatan manajemen. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu memahami sistem pertandingan olahraga, fungsi manajemen pembelajaran dan pendidikan. Selanjutnya, metode yang digunakan metode ceramah atau penyajian materi, demonstrasi, simulasi atau praktek. Selanjutnya, diskusi kelompok. Referensi sini saya menggunakan referensi Irfandi Zikrul Rahman 2017 Manajemen Penjas dan Olahraga, Bambang Hermawan 2017 Buku Ajar Pengelolaan Kelas, Priyanti 2018 Hubungan Motivasi Kerja dan Supervisi Tim Guru SLB Pengudiri Luhur 2013, Halah DP Superman JM Polen 2009. Nah, selain referensi ini, saya juga menggunakan jurnal-jurnal terbaru yang ada di media di internet. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam perkuliahan mata kuliah ini yaitu pengertian manajemen dan unsur manajemen, fungsi dan manfaat manajemen. Yang ketiga, manajemen pendidikan jasmani dan olahraga. Yang keempat, manajemen organisasi dalam penjas dan olahraga. Yang kelima, manajemen pembelajaran. Dan yang keenam, bentuk dan tingkat manajemen mahasiswa. Dan ketujuh, manajemen sistem pertandingan. Kedelapan, manajemen administrasi. Kesembilan, manajemen pendidikan. Dan kesepuluh, manajemen pendidikan jasmani adaptif. Selanjutnya, sistem penilaian. Sistem penilaian yang kami gunakan di sini adalah nilai tugas, kuis, praktikum, nilai absen, UTS, dan nilai UAS. Demikian
yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini perkuliahan kita dengan mata kuliah manajemen penjaskes 3 SKS, pertemuan yang keempat ya. Tidak terasa sudah pertemuan yang keempat. Nah, mahasiswa program studi pendidikan kepelatihan olahraga, di minggu kemarin kita sudah juga belajar di pertemuan ketiga. Nah, hari ini dengan materi perkuliahan kita manajemen pembelajaran. Nah, adapun deskripsi mata kuliah kita, manajemen pendidikan jasmani merupakan salah satu mata kuliah yang wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa program studi pendidikan kepelatihan olahraga dalam menempuh gelar sarjana pendidikan. Mahasiswa memahami, menguasai tentang konsep serta asas-asas dalam bidang ilmu manajemen pendidikan jasmani dan olahraga, dan diharapkan pula mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen dalam berbagai aktivitas atau kegiatan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah, baik sekolah menengah pertama ya, dan tentunya di lingkungan masyarakat. Nah, ini sedikitnya deskripsi mata kuliah kita yang hari ini, yaitu manajemen penjaskes. Adapun tujuan pembelajaran kita setelah perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian manajemen pembelajaran, tujuan manajemen pembelajaran, fungsi manajemen pembelajaran, dan prinsip manajemen pembelajaran. Nah, materi kita apa yang tadi yang harus kita capai setelah perkuliahan ini. Yang pertama, kita harus mengetahui adalah pengertian manajemen. Manajemen adalah pembelajaran berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pembelajaran. Untuk memahami terlebih dalam, maka kita mengetahui dulu apa itu manajemen. Setelah itu baru kita apa itu pembelajaran. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal manus yang berarti tangan, dan ager yang berarti melakukan. Itu dari manajemen. Kemarin dalam minggu sebelumnya, pertemuan pertama, kita sudah pernah belajar tentang pengertian manajemen. Di pertemuan kedua sudah belajar unsur-unsur manajemen. Masih ingatkah unsur-unsur manajemen? Masih. Nah, manajemen merupakan kemampuan mengatur dan meraih target yang direncanakan dengan memberdayakan anggota dan fasilitas yang disedia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di sini kan manajemen pembelajaran. Apa-apa yang dibutuhkan, apa-apa yang harus dipersiapkan di saat kita mau mengajar. Dalam pembelajaran, apa yang harus kita persiapkan sehingga nanti apa yang kita harapkan setelah kita kuliah selesai atau setelah pembelajaran selesai di sekolah, tercapai apa yang dari tujuan pembelajaran. Makanya diperlukan manajemen pembelajaran. Di sini ada rencana. Apa rencana yang kita lakukan sebelum proses belajar? Sebentar lagi akan menjadi guru-guru penjas. Ya, semua akan menjadi guru-guru pendidikan jasmani di sekolah. Maka dari itu, apa yang harus kita persiapkan diri sebelum proses saat mengajar nanti? Jangan nanti setelah mengajar
Kalau di pendidikan jasmani atau olahraga itu ada namanya praktek. Praktek. Apa yang harus kita lakukan di kegiatan pertama? Kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau penutup. Itu semua dengan membentuk manajemen pembelajaran. Nah, selanjutnya pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru. Siapa guru? Kita adalah calon-calon guru. Tidak asing lagi pembelajaran bagi kita, karena jurusan kita, fakultas kita, fakultas keguruan. Yang artinya ini adalah sudah akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Pembelajaran, pendidikan. Nah, tetapi apakah kita sudah melakukan, mempersiapkan, mengetahui, sehingga nanti di saat kita praktek lapangan PPL atau sudah tamat, kita mampu mengajar dengan melakukan manajemen pembelajaran yang baik. Jadi pembelajaran itu akan baik, kesuksesan mengajar akan baik jika manajemen yang kita rancang, yang kita bentuk dari pertama berjalan dengan bagus. Nah, di sini manajemen pembelajaran lebih condong kepada segala sesuatu yang dilakukan guru, mulai dari sebelum pembelajaran ada rencana. Ketika pelaksanaan, apa yang dilakukan di saat pelaksanaan pembelajaran, dan setelah selesai pembelajaran. Apakah sudah selesai pembelajaran kita pulang? Siswa masuk kelas terus? Tidak. Tentunya dengan ada evaluasi untuk pembelajaran ke depannya. Jadi di setiap akhir pembelajaran kita melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya tujuan manajemen pembelajaran. Tujuan manajemen pendidikan sangat berkaitan dengan tujuan pendidikan secara umumnya. Karena pada hakikat manajemen pendidikan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Di sini pemerintah sudah mengeluarkan aturan undang-undang tentang tujuan pendidikan nasional. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Mau dia nanti jangan sampai kita di saat kita sekolah nanti ada siswa kita mungkin ada kekurangan, bukan menganggap dia misalnya dari kekurangan fisik. Oh, kamu nggak bisa belajar penjas, kamu tidak bisa belajar pelajaran olahraga karena kamu tidak normal. Tidak boleh seperti itu. Kita adalah guru-guru yang mengetahui mengajar dengan hati. Nah, makanya di situ dibutuhkan tujuan manajemen pembelajaran yang baik. Di saat kita mengajar di sekolah luar biasa nanti, SLB ya, sekolah luar biasa. Nah, siapa nanti mengajar luar biasa? Yang tentunya harus disesuaikan tujuan-tujuan dalam pembelajaran. Di SLB ada anak cacat kan? Ada kurang pendengaran. Apa yang sering disebut? Iya, bermacam kategori. Ada yang cacat. Nanti nggak boleh berolahraga. Nah, semua orang kepingin
seperti kawannya. Tetapi bagaimana seorang guru ini memodifikasi pembelajaran untuk si siswa tersebut? Tidak mungkin kita melakukannya seperti yang normal tadi, tapi bagaimana modifikasi alat, modifikasi jarak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Tujuan pokok manajemen pembelajaran adalah memperoleh cara, teknik, metode yang baik. Metode sebaik-baiknya dilakukan sehingga sumber-sumber yang terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas material maupun virtual dalam pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ini ada penjelasan para ahli. Pelajaran diisi sebagai berikut: terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan. Jadi setelah belajar penjas, bukan berarti siswa itu merasa lelah, capek, ya. Tapi setelah dia berolahraga, dia merasakan kesenangan. Saat kita mengajar di sekolah dasar tentunya berbeda kita mengajar di tingkat SMA. Kadang kita harus mengikuti seperti anak-anak tersebut. Harus kita sesuaikan. Nah, terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, teratasinya masalah mutu pendidikan. Ini pendapat dari Husaini Usman. Fungsi manajemen pembelajaran. Dalam mengelola pembelajaran, guru melakukan langkah kegiatan pembelajaran antara lain harus ada seperti Bapak sampaikan tadi perencanaan. Apa yang kita lakukan di saat perencanaan pembelajaran? Rencana saya tadi mau ke sana. Tentunya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, perencanaan pembelajaran dalam konteks pembelajaran, perencanaan merupakan suatu hal yang penting bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Perencanaan pembelajaran adalah proyeksi tentang suatu yang akan dilakukan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran akan lebih optimal jika guru terlebih dahulu menyiapkan perencanaan pembelajaran. Baik, sekarang ada pertanyaan. Apa yang kita rencanakan sebelum kita melakukan mengajar? Yang perlu kita persiapkan seperti menyiapkan RPP dan portal silabus, Pak. Oke, jawabannya benar. Untuk Rosi kita beri aplusnya. Kita lanjut ya. Tadi ada perencanaan. Sekarang sudah melakukan pelaksanaannya. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan strategi yang telah dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah interaksi guru dan peserta didik atau murid kita dalam menyampaikan bahan atau materi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan. Nah, jadi seorang guru harus menyiapkan materi yang bagus supaya nanti dalam proses belajar mengajar kita mempunyai materi yang bagus. Seperti ibarat orang pedagang yang menjual barang dagangnya. Kalau barang itu saja, siapa yang beli? Nah, kita sebagai seorang guru ibarat seorang pedagang. Bagaimana mendesain, bagaimana meletakkan barang-barang di toko kita sehingga orang menarik melihat. Kalau hari ini dia datang itu, kemarin juga dia datang itu aja, nggak masuk dia ke toko kita. Nah, seperti itulah kita menyiapkan mendesain yang bagus sehingga menarik
Sehingga siswa kita tertarik dengan apa yang kita berikan itu. Nah, selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi sebagai alat penilaian hasil pencapaian tujuan dalam mengajar yang harus dilakukan secara terus-menerus. Di sini ada pertanyaan. Mungkin sudah pernah mendengar kata evaluasi. Di sini ada evaluasi pembelajaran. Siapa yang bisa menjawab atau menjelaskan tentang evaluasi? Saya, Pak. Ya, silakan Dil. Evaluasi pembelajaran itu seperti melakukan penilaian, Pak. Bagus. Itu jawaban yang tepat. Kita beri hapus dulu buat Ridho. Artinya di sini setelah kita mengajar ada umpan balik. Ada yang kita lihat, ada yang kita nilai tadi. Apakah apa yang kita berikan kepada siswa tersebut sudah tercapai tujuan pembelajaran ataukah belum? Jadi dalam intinya evaluasi itu bukan berarti penilaian hanya dengan angka-angka. Ya. Misalnya di penjas atau di olahraga, dari gerakan-gerakan siswa yang dilakukan. Contohnya mendribble bola, men-shooting bola, atau passing bola voli. Nah, jadi tidak hanya dengan angka-angka, tidak hanya dengan angka 10 sampai 100, tapi dengan melakukan dengan baik, sedang, baik sekali. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan penilaian untuk dalam evaluasi. Setelah apa yang kita mengajar tadi, kita di akhirnya harus mengevaluasi. Ya. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen pembelajaran. Prinsip yang dimaksud meliputi perhatian, motivasi, bagaimana perhatian siswa terhadap kita. Perhatian kita juga kepada siswa. Artinya bukan memperhatikan dia saja, tetapi apa yang kita lakukan, kita berikan, jadi perhatian dia. Dia mencontohkan. Nah, motivasi, bagaimana memotivasi dalam proses pembelajaran, memotivasi siswa. Keaktifan peserta didik. Setiap kita mengajar berpusat kepada siswa dalam kurikulum 2013 sudah dijelaskan. Sekarang sudah kurikulum Merdeka Belajar. Nah, keterlibatan langsung, siswanya harus terlibat langsung. Jadi tadi misalnya menendang bola, kalau di penjas, dia terlibat juga langsung mencoba. Bukan hanya guru melakukan begini anak ya, tapi siswanya tidak terlibat langsung dalam proses apa yang dilakukan oleh guru. Pengulangan belajar, terus mengulang. Tadi bukan hanya sekali, terus diulang. Nah, sampai di sini pembelajaran kita di pertemuan keempat semester 2 manajemen Penjaskes dengan materi hari ini adalah manajemen pembelajaran. Lebih dan kurang untuk hari ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.